Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini kita akan membahas mengenai luas dan volume. Ya, luas dan volume yang dimaksud bukan luas bangun ya, tapi maksudnya adalah luas dan volume dari suatu kurva atau daerah di bawah kurva, dan volume dari suatu benda putar, benda yang dihasilkan ya, hasil dari pemutaran suatu kurva. Jadi ini yang kita gunakan adalah integral. Oke, sebelum itu kita lihat dulu ya tentang notasi sigma. Ini pendahuluan singkatnya aja, bahwa kalau kita menjumlahkan ya, kita jumlahkan, maka nanti bisa kita buat notasinya dalam bentuk sigma. Misalnya kita jumlahkan A1 sampai AN, berarti I-nya dimulai dari yang pertama 1, kemudian N, dan rumus fungsinya adalah AI itu ya. Kemudian ini sifat-sifat untuk notasi sigma atau untuk penjumlahan. Kalau perkalian kali, penjumlahan juga jumlah, sama aja, ini sifat linear. Kemudian ini ada beberapa penjumlahan khusus ya. Misalnya kita menjumlahkan suatu bilangan asli, maka sigmanya bisa langsung diubah dengan rumus n kali n tambah 1/2. Kalau ini bilangan kuadrat, ini rumusnya ya. Kemudian I pangkat 3, ini rumusnya. Nah, untuk luas, kita lihat pendahuluan luas. Kalau kita menentukan luas bidang datar, itu kita sudah tahu rumusnya. Misal luas persegi itu kita sisi kali sisi ya, atau misalnya M kali T. Kemudian luas, ada lagi yang namanya luas jajar genjang, atau luas jajar genjang ya, atau segitiga, atau ada lagi bangun lainnya, lingkaran. Nah, selanjutnya jika seperti lingkaran ya, misal lingkaran itu kan mulai dari segi yang banyak. Nah, ini adalah penggunaan limit di sini. Nah, nanti ada kaitannya ya. Kita lihat kaitannya. Nah, bagaimana kalau kita menghitung luas dalam bawah grafik atau di bawah kurva? Misalkan ini suatu grafik ya dengan fungsi x kuadrat, fx sama dengan x kuadrat. Nah, kita ingin menentukan luas daerah di bawah grafik antara x-nya 1 sampai x-nya 3, berarti ini dia daerahnya ya. Nah, jadi kita misalkan luas daerahnya adalah K. Nah, untuk menentukan luas daerah ini kita membuat poligon-poligon. Ya, ini poligon dalam, artinya kita membuat suatu persegi panjang ya yang di bawah grafik tersebut. Nah, selanjutnya kita partisikan dalam interval 1 sampai 3, sehingga kalau kita lihat luasnya ya, kita lihat lagi di sini. Kalau luas poligon itu ya, luas poligon ini kan persegi panjang. Jadi ini adalah delta x-nya, delta x ya. Dan tingginya adalah fx. Maka luasnya untuk satu poligon, jadi kalau poligon yang ke 0, anggap ini poligon yang ke 0, berarti delta x dikali fx 0 ya. Nah, kita tambahkan terus begitu. Nah, kita tambahkan terus nih hasil perkaliannya, fx1 kali delta x, maka itu luas dari daerah tersebut. Nah, penjumlahan ini kita sederhanakan dalam bentuk sigma. Nah, akhirnya kita dapatkan seperti ini. Ini kalau kita menggunakan pendekatan sigma. Nah, ini juga dinamakan dengan jumlah Riemann ya. Jumlah dari poligon-poligon yang kita buat tadi. Jadi kalau kita buat ya jumlah Riemann-nya tadi dari luas tadi ya. Jadi poligon tadi luasnya masing-masing kita kalikan dengan delta fx kali delta x dari masing-masing poligon. Nah, selanjutnya kita lihat rumusan untuk menentukan luas. Menentukan luas kurva di bawah, luas daerah di bawah kurva itu dasarnya adalah integral dari integral tentu dengan batas tertentu. Misal ini suatu kurva, kurvanya x kuadrat tambah 1 ya, fx
X kuadrat tambah 1. Nah, ini fx sama dengan X kuadrat tambah 1. Maka luas di daerah kurva itu kita tinggal integralkan. Integral dari X kuadrat tambah 1, di mana batasnya ada 1, batas bawah, dan batas atasnya adalah 3. Kita tinggal menentukan integralnya. Tentukan aja X kuadrat berarti X pangkat 3 per 3. Tambah integral dari 1 adalah X. Jadi integral dari 1 adalah X. Integral dari 2 adalah 2X gitu ya. Nah, kemudian batasnya 1 sampai 3. Tinggal kita substitusi angka 3-nya dulu. Kemudian baru yang 1, dapat hasilnya 1067. Bagaimana kalau kurvanya ada 2? Jadi area di antara dua kurva antara fx dan gx. Kita kurangkan dulu kurvanya, kemudian kita kurangkan fungsi kurvanya, kemudian kita integralkan seperti biasa. Kita lihat contoh soal ini. Tentukanlah area atau luas area R yang ada di antara kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X pangkat 3. Nah, di sini kita belum diketahui ya batasnya berapa. Kalau belum diketahui batasnya, berarti kita cari titik potong antara dua kurva. Titik potong antara dua kurva, berarti ini anggap Y1, ini Y2. Artinya kedua nilai Y itu kita samakan, Y1 sama dengan Y2. Berarti di sini X kuadrat sama dengan X pangkat 3. Atau ya, bisa juga kita satu ruaskan ya menjadi X pangkat 3. Kalau ini berarti X kuadratnya pindah ke kanan, sama dengan nolnya di kiri, nanti kita pindahkan lagi ke kanan. Sama aja dengan ini ya, sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan berdasarkan faktorial ya, memfaktorkan. X kuadratnya dikeluarkan, berarti di dalam sisa X kurang 1 sama dengan 0. Untuk X yang ini berarti X-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk yang ini X-nya sama dengan 1. Berarti batasnya adalah 0 dan 1. Nah, tadi kan fx kurang fy atau y1 kurang y2. Silakan mau x pangkat 3 kurang x pangkat 2 ataupun x pangkat 2 kurang x pangkat 3, sama aja. Nah, jadi inilah integral yang kita cari. Tinggal dihitung, kemudian dicari hasilnya ya. Cari hasilnya, dapat minus. Nah, untuk luas kan gak ada minus, makanya ini kita mutlak, harga mutlak menjadi hasilnya 1/12. Nah, kalau mungkin tadi ini kita buat X kuadrat dikurang X pangkat 3, maka hasilnya tidak akan min ya, artinya ini kita hanya terbalik membuat pengurangannya. Jadi sebaiknya sebenarnya kita harus buatkan dulu kurvanya untuk lebih bagusnya, biar kita tahu mana yang di atas kurvanya, mana yang di bawah. Jadi yang di atas kurang di bawah.